Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalia Espa Putri dengan NIM 2401007 dari lokal 4A. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan ETS Fikih 2 dengan dosen pengampunya Bu Hilma Nafsiati MA. Yang mana pertanyaannya yang pertama yaitu masih terdapat kasus tentang pasangan yang menikah pada usia relatif muda. Sebagian besar telah memenuhi syarat hukum, namun belum memiliki kesiapan ekonomi, psikologis, dan kemampuan komunikasi yang memadai. Di antaranya terdapat kasus di mana setelah menikah muncul konflik terkait pengelolaan keuangan dan campur tangan keluarga besar. Jadi pertanyaan yang A, analisislah bentuk kesiapan yang harus dimiliki calon suami dan istri sebelum melaksanakan perkawinan menurut perspektif Islam. Jadi ada 4 bentuk kesiapan yang harus dimiliki oleh calon suami dan istri sebelum menikah dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu kesiapan finansial. Dijelaskan di kasus di atas bahwasanya munculnya konflik itu dikarenakan oleh pengelolaan keuangan. Dalam Islam sudah ditegaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 bahwa suami itu adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Jadi kesiapan finansial ini bukan berarti calon suami itu sebelum menikah harus kaya terlebih dahulu, melainkan calon suami ini sebelumnya harus memiliki kemandirian, etos kerja atau penghasilan yang sudah jelas untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam berumah tangga nantinya. Serta kedua belah pihak ini atau calon suami dan istri ini harus mengerti atau paham mengenai ilmu pengelolaan keuangan dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu ada kesiapan psikologis dan kematangan emosi. Dijelaskan di kasus di atas bahwasanya pernikahan yang di umur relatif muda ini seringkali diuji dengan ego remaja yang masih labil. Pasangan itu harus siap secara mental untuk menurunkan egonya masing-masing. Kematangan emosi ini sangat penting dikarenakan agar nantinya ketika ada perdebatan di dalam rumah itu, mungkin perbedaan pendapat, mereka menyikapinya tidak dengan kekerasan, kemarahan, atau terucapnya kata cerai, melainkan nantinya mereka bisa menyikapinya dengan sabar dan lebih dewasa lagi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kesiapan komunikasi. Dijelaskan di kasus di atas bahwa belum memadainya komunikasi antar pasangan muda tersebut, karena komunikasi itu sendiri adalah suatu fondasi penting dalam suatu hubungan. Jadi ketika mau menikah, pasangan itu harus menyiapkan komunikasi untuk menyampaikan keluh kesah, keinginan atau masalah secara jujur atau terbuka dengan tidak menyakiti perasaan satu sama lain, sehingga nantinya masalah itu tidak menumpuk yang akan mengakibatkan pertengkaran yang serius nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesiapan sosial. Di kasus di atas juga dijelaskan bahwa konflik juga terjadi dikarenakan ikut campur tangannya keluarga besar. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah, dia harus siap secara harus siap membatasi privasi rumah tangganya. Jika nantinya dalam rumah tangganya itu ada pertengkaran internal seperti masalah keuangan atau perdebatan, itu seharusnya diselesaikan oleh mereka berdua di dalam kamar, tidak diumbar-umbar ke keluarga besar yang nantinya itu akan memperkeruh suasana rumah tangganya. Baik, soal B, berikanlah contoh rekomendasi program pembinaan yang dapat dilakukan oleh KUA atau lembaga pendidikan Islam untuk mempersiapkan calon pasangan. Ada 2 program. Yang pertama yaitu program kursus pranikah atau bimbingan perkawinan berbasis manajemen konflik. KUA atau lembaga pendidikan Islam tidak hanya memberikan ceramah satu arah saja tentang teori pernikahan saja,
melainkan program ini dirancang dalam bentuk lokal karya praktis yang nantinya pasangan ini diberi studi kasus nyata seperti bagaimana cara menyusun anggaran bulanan yang pas-pasan atau bagaimana cara merespon dengan baik jika mertua ingin mencempuri rumah tangganya. Program ini juga berguna untuk melatih kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah bagi mereka yang nantinya benar-benar memasuki dunia pernikahan tersebut. Kedua, itu ada program yang namanya program sekolah pranikah berkelanjutan dan tes kesiapan mental, yaitu lembaga pendidikan Islam seperti kampus atau sekolah tinggi bisa membuat mata kuliah pilihan atau membuat program sertifikasi pranikah yang dijalankan dalam 1 semester. Nantinya di akhir program ini pasangan tidak hanya mendapatkan sertifikat administrasi, melainkan pasangan ini juga difasilitasi nantinya untuk melakukan tes asesmen psikologi sederhana, yaitu gunanya untuk mengetahui tingkat kematangan emosinya, dan nantinya hasilnya ini sebagai bahan untuk konseling privat bersama konselor di konselor pernikahan di KUA. Baik, soal yang kedua, terjadi kasus akad pernikahan di mana wali nasab berada di luar negeri dan memberikan kuasa kepada kerabat untuk menikahkan putrinya. Pada saat akad, saksi hadir lengkap, namun sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan akad tersebut. Jadi pertanyaan yang A, analisislah rukun dan syarat sah akad nikah menurut hukum Islam. Rukunnya ada 5 beserta syaratnya. Yang pertama yaitu calon pengantin pria. Syaratnya beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, tidak dalam paksaan, jelas orangnya, serta bukan mahram bagi si istri. Yang kedua yaitu calon pengantin wanita. Syaratnya beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, tidak dalam masa idah, tidak dalam ikatan pernikahan dengan pria lain, serta bukan mahram bagi si suami. Yang ketiga wali, syaratnya laki-laki, beragama Islam, adil, baligh, berakal dan merdeka. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syaratnya minimal 2 orang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, adil, serta nantinya mampu mendengar dan melihat dengan baik selama prosesi akad berlangsung. Yang kelima yaitu ijab dan kabul. Syaratnya ucapan penyerahan yang dari pihak wali yang sering disebut dengan ijab, kemudian ucapan penerimaan dari pihak calon pengantin pria itu yang disebut dengan kabul. Ucapan ini diucapkan secara bersamaan dalam satu majelis, bersambung tanpa jeda, serta diucapkan dengan kata-kata yang tegas. Kemudian soal yang B, jelaskan status hukum penggunaan wali melalui wakalah perwakilan dalam akad nikah. Status keabsahan hukum akadnya yaitu sah, karena dalam fikih munakahat perbuatan ini disebut dengan wakalah bin nikah yang artinya mewakilkan akad nikah. Mayoritas ulama bersepakat bahwa seorang wali yang sah secara nasab boleh atau sah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melafalkan ijab atas putrinya jikalau dia memang berhalangan hadir secara fisik. Mengapa tetap sah? Karena hak perwaliannya tidak hilang. Wali nasab tersebut masih berstatus wali, namun ia hanya mewakilkan tindakannya secara lisan kepada orang lain karena terkendala jarak jauh tadi, seperti yang kasus tadi itu di luar negeri tadi. Baik, pertanyaan C, bagaimana sikap dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut? Jadi edukasi yang dapat kita berikan kepada masyarakat terkait mengenai kasus tersebut, yang pertama yaitu kita menggunakan pendekatan yang santun dan menyejukkan, yaitu kita tidak boleh mencemooh atau menyalahkan ketidaktahuan dari masyarakat tersebut.
kita berikan edukasi ini dengan penyampaian yang sederhana, tenang, dan tidak menggunakan istilah fikih yang terlalu rumit di awal ini. Kedua yaitu kita memberikan penjelasan struktur rukun yang terpenuhi. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan di dalam kasus ini aturan agamanya sudah terpenuhi, karena yaitu adanya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul, serta adanya izin dari sang ayah. Cuman bedanya di dalam kasus ini kehadiran fisik seorang ayah ini digantikan oleh lisan yang diwakilkan oleh orang lain. Jadi yang ketiga yaitu kita memberikan penjelasan tentang prinsip kemudahan. Kita berikan edukasi dengan menyampaikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang fleksibel dan solusi bagi umat. Jadi jarak yang jauh itu bukan penghalang untuk seseorang menyempurnakan agamanya melalui pernikahan tersebut. Jadi wakalah adalah fasilitas syariat yang sah agar urusan umat menjadi mudah. Baik, soalan yang ketiga yaitu pasangan A menikah setelah berkenalan selama 3 bulan. Mereka telah memenuhi syarat administrasi dan syarat agama. Setelah 2 tahun menikah, muncul konflik karena suami merantau keluar daerah dan jarang memberikan nafkah yang cukup. Istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Jadi pertanyaan yang A, analisis faktor-faktor yang menunjukkan kurang optimalnya persiapan perkawinan pasangan tersebut. Baik, faktor yang pertama yaitu singkatnya perkenalan. Pasangan A memutuskan untuk menikah setelah 3 bulan perkenalan. Padahal 3 bulan perkenalan itu belum cukup untuk memahami karakter masing-masing serta menyamakan visi dan misi mereka atau membuat komitmen jangka panjang. Jadi mereka tidak punya kesiapan untuk menghadapi masalah rumah tangga yang nantinya datang setelah 2 tahun berjalannya pernikahan. Yang kedua yaitu lemahnya komitmen dan manajemen hubungan jarak jauh. Suami memutuskan untuk merantau keluar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan atau persiapan yang matang sebelum bepergian. Itu mengenai bagaimana cara menjaga keharmonisan komunikasi serta psikologis jika hidup terpisah dengan jarak. Yang ketiga yaitu ketidaksiapan manajemen finansial. Setelah merantau itu, suami tidak lagi memberi nafkah yang cukup kepada istrinya. Hal ini membuktikan bahwa dari awal tidak ada kesiapan biaya atau cadangan biaya yang disiapkan ketika suami ini bepergian jauh. Baik, pertanyaan B, tinjau keabsahan akad nikah mereka dari aspek rukun dan syarat perkawinan. Jadi menurut hukum, keabsahan akad nikahnya itu adalah sah. Karena pada saat pernikahan berlangsung, pasangan A telah memenuhi syarat administrasi dan syarat agama. Artinya 5 rukun tersebut dan semua syaratnya telah terpenuhi. Dan jika di dalam pernikahan terjadi serupa kasus di atas, itu adalah termasuk pelanggaran kewajiban pasca nikah, bukan cacatnya rukun perkawinan. Pertanyaan C, jelaskan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan sebelum perceraian diajukan ke pengadilan agama. Upaya pertama yaitu mengupayakan komunikasi 2 arah, yang mana kedua belah pihak ini harus duduk bersama atau memanfaatkan komunikasi jarak jauh untuk membahas masalah ekonomi secara terbuka dan jujur. Istri ini dimintai untuk menyampaikan kebutuhan rumah tangganya dan si suami dimintai untuk memberikan klarifikasi kendala finansialnya di perantauan demi mencari jalan tengahnya. Yang kedua yaitu melibatkan mediasi pihak keluarga. Jika musyawarah mandiri tadi menemukan jalan buntu, maka diutuslah juru
damai, yang mana satu orang dari keluarga suami dan satu orang lagi dari keluarga istri. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan layanan mediasi BP4 di KUA, yang mana sebelum surat gugatan cerai masuk ke pengadilan agama, istri disarankan untuk berkonsultasi ke BP4, yang mana nantinya BP4 ini akan memberikan nasihat atau memberikan pandangan yang objektif dan solusi untuk menyelamatkan kebutuhan rumah tangganya. Baik, cukup sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.